adrenalin juga ya, soalnya di rumah sakit kan. Iya, makanya itu dia beranian loh Kak, karena memang nyari suasana yang sepi. Berapa kali keluar kamunya? Banyak, sampai banjir sih, langsung dikeluarin. Banyak banget cairannya berarti ya? Iya, banyak banget itu Kak. Kabarnya bisa menjadi masker tuh. Iya, untuk dia bawa tisu. Masker wajah. Iya. Kan itu protein mengencangkan wajah. Oke, kita sebut saja Vita. Kali ini akan bercerita tentang pengalamannya dia. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya guys, bukan untuk ditiru ataupun dicontoh. Jadi ini hanya untuk didengarkan, untuk diambil pelajaran supaya kita tuh bisa waspada, mawas diri, ke depannya lebih hati-hati lagi. Semoga kejadian buruk tidak menimpa terhadap diri kita dan keluarga kita. Jadi kita ambil pembelajaran hidup ke depannya supaya lebih baik lagi. 18 plus yang masih sekolah tolong di skip dulu. Kira-kira ada cerita apa kali ini? Aku ada cerita pengalaman waktu PL sih Kak. Pas aku waktu PL di rumah sakit, aku lagi duduk di ruangan aktivitas kan Kak. Terus di situ kan ada bagian 2 ruangan ya. Di depannya kan ada ruangan istirahatnya kakak senior. Nah di situ tuh kayak main tatap-tatapan gitu loh Kak. Sama kakak senior. Orangnya seperti apa? Orangnya tuh kayak tinggi, gede, terus itu manis. Banyak inceran teman-teman juga sih. Itu. Nah, begitupun dia menatap aku ya, aku juga ya langsung natap dia balik lah Kak. Langsung natap dia balik, terus dia menyapa aku. Dia kayak gimana ya, dibilang ada perasaan sih, dari feeling ada ya. Aku juga kan suka sama kakak senior itu, jadi kayak kita minta tatapan, terus melihat-lihatan kayak lama juga sih. Nah sampai waktunya jam 12 siang tiba kan lagi istirahat. Nah kakak senior itu nyamperin aku lah, masuk ke ruangan aku. Sapa-sapa, minta nomor WhatsApp. Terus ya karena memang aku lagi apa ya, lagi aktivitasnya lagi selesai, terus juga udah waktunya istirahat, aku kasih lah di jam-jam kosong nomor aku ke kakak senior itu. Lalu chat-chatan. Terus karena memang lagi istirahat, dia basa-basi lah minta nawarin, kamu udah makan belum, nanya. Aku bilang belum, mau aku beliin nggak, kata dia kayak gitu. Terus aku bilang nggak usah Kak, biar aku aja beli sendiri nanti. Terus kata dia, udah nggak apa-apa aku beliin. Nggak usah Kak, yang namanya kakak senior kan Kak, aku nggak enak ya. Aku nggak enak buat nerimanya gitu. Terus tiba-tiba ada makanan di tempat ruangan aku. Aku tanya ini makanan siapa? Terus ada dia lah lagi duduk, itu buat kamu, kata dia. Ih masa sih, nggak enak. Udah akan aku kasih tuh Kak, tapi dia nggak mau. Ya udah deh, aku terima, yang namanya dikasih kan Kak, nggak boleh nolak dong. Ya udah, begitupun aku terima, aku bilang ucap terima kasih banyak Kak. Nah habis itu ternyata dia ngasih sesuatu bukan yang tulus, tapi ada maunya. Nah ada maunya tuh kayak dia tuh minta sesuatu dari aku di chatan itu Kak. Mintanya apa Kak? Minta peluk. Minta peluk. Terus aku bilang, hah, berarti yang kamu ngasih makanan ke aku itu bukan yang bener-bener tulus ya? Gak ada makan siang gratis, say. Tapi ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu, ada maunya. Ya udah, aku bilang ya karena memang aku juga suka sama kakak itu kan, kakak senior. Jadi kayak aku tanya-tanya dulu, emang mau ngapain? Kalau misalkan mau peluk, ya mau peluk aja, kata dia kayak gitu. Terus aku dengan sontaknya ya karena memang aku suka ya Kak, jadinya aku respon lah, oh ya udah, mau peluk di mana. Nah dan ternyata dia udah ngerencanain dari yang sebelumnya. Yaudah habis itu dia WhatsApp, yaudah aku nyari tempat dulu yang kosong, kan ada tuh. Di mana?
di tempat ruangan pasien yang kosong ada yang nggak pernah ditempatin perawat lah, pasien. Aku dibawa ke situ lah pokoknya Kak. Terus dia nggak langsung bawa, tapi nyari suasana yang aman deh, yang aman gitu, yang sepi lah dari keramaian anak PKL yang lain. Temen aku tuh sama teman-temannya kakak senior yang lain kayak dari dokter juga, ini cari aman deh pokoknya. Nah begitupun dia udah cari aman, udah sepi tuh, barulah WhatsApp aku, yuk udah sepi katanya, yuk kita ke mana? Kita ke ruangan kosong. Ya udah, kakak senior itu duluan buka pintu kan, karena memang yang kuncinya dia yang pegang Kak. Kuncinya dia yang pegang. Terus begitupun dia ngeliat suasana kiri kanan sepi, dia buka pintunya. Aku disuruh masuk, diem-diem. Nah dari situ terus dikunci lah pintu dulu lah, biar nggak ada masuk kan Kak. Nah terus ya udah dari situ mau mulai tiba-tiba sih dia meluk dari belakang sih Kak. Meluk dari belakangnya aku tuh kayak langsung meluk gitu Kak. Langsung meluk tiba-tiba terus langsung meluk. Mukanya dia tuh kayak aku gitu, dempet kayak terus ya udah, kan aku kan menghadap ke dia tuh ya, berhadapan. Ya udah dari situ mulai buat kan, tangannya dia merembet lah, merembet ke aku, merembet. Tapi masih pakai baju? Masih pakai baju seragam perawat, masih dia juga pakai seragam yang dia kerja. Disclaimer ya, ini tidak ada maksud untuk menjelekkan profesi perawat atau apapun tertentu. Ini di sini oknum, jadi dia berbicara atas dirinya sendiri, bukan kita menjelekkan satu profesi tertentu. Terus jadi kayak ya udah gitu, dari tangannya dia merembet kan kayak udah merasa gitu ya badannya. Aku sama dia ya udah, tangannya dia tuh kiri kanan, yang satu ke aku, yang satunya lagi ke punya aku. Terus ya dia tangannya masuk ke celana aku, bukalah ke dalam aku, di pakai jarinya. Ya terus kan karena memang aku, kalau cewek kan kalau di kita kan pasti geli ya, gimana sih. Nah ya udah, aku dia lagi, terus tiba-tiba yang tangannya dia yang tadinya aku jadi diarahin ke punyanya dia. Ya aku remes balik, terus udah mulai bergairah. Terus ya, jadi kayak yang habis punyanya dia aku pegang kan langsung tuh. Ya udah, langsung badan pakai pelan-pelan, dari baju, dari kerudung, dari celana, terus sampai bulat Kak. Sampai bulat lah pokoknya aku. Terus ya udah, dia buka bajunya dia sendiri, seragamnya dia, kita berdua bulat, langsung lagi badan aku di juga sampai dipegang juga kan punya aku Kak. Ya udah langsung diarahin ke belangkar rumah sakit, itu tempat tidur pasien itu. Nah diarahin ke situ, diarahin ke punyanya dia, disuruh jilat. Bangun ya Kak. Aku jilat, aku pegang, pokoknya aku bikin bangun deh. Aku jilatin, kamunya juga aku kocokin punyanya. Terus habis dijilat baru dimasukin ke aku. Iya, dimasukin ke aku. Terus kayak ya udah gitu, gitu. Yang di atas siapa? Yang di atas dia, aku di bawah. Gitu. Pokoknya kita saling menikmati lah, bergairah gitu ya Kak. Itu tuh aku tuh sampai ngeloka badan aku kayak geli-geli gimana gitu. Dan kayak adrenalin juga ya, soalnya di
rumah sakit kan? Iya, makanya itu dia beranian loh Kak, karena memang nyari suasana yang sepi sih. Kamarnya gitu. dikunci nggak? Dikunci itu, dia mega kunci. Padahal lagi jaga loh Kak, cuman emang karena memang sama-sama suka kali ya, sama-sama enak, jadi kayak udah bodo amat gitu. Ya udah dari situ kita bercinta terus sampai bener-bener apa hot banget ya di situ tuh, kayak ngerasa gairahnya tuh ada gitu. Ya udah terus sampai maghrib itu Kak, sampai Dari jam? maghrib dari sore. Dari sore, Nggak ada dari yang nyariin siang, kamu? dari siang. Gak ada yang nyariin kamu? Nggak ada, aku Nggak ada yang digembok. nelpon? Aku ditelepon sama temen, dicariin, Rita kamu kemana? Kok tiba-tiba nggak ada, ngilang? Aku gitu, aku cari alasan lah Kak. Aduh gimana nih? Aku tanya sama kakak senior kan, Kak gimana nih Kak? Bilang aja pergi keluar gitu ya. Aku lagi pergi keluar, nanti deh aku ke situ, aku gituin. Aku sendiri loh Kak. Yang lain udah pada bertugas, aku doang dicariin. Kelabakan dong orang-orang nyari kamu? Iya, makanya sampai kakak senior juga loh Kak. Kakak seniornya juga dicariin sama temen-temennya juga. Takut kan curiga ya Kak. Nah ya udah deh, dari situ aku udah balas tuh catatan teman-teman aku. Oh ya udah, diteleponin bener-bener loh Kak, itu aku dicariin emang lagi PKL. Habis itu ya udah selesai tuh kan, balesin, ya udah lanjut aja lanjut bercinta. Terus Berapa kali keluar kamunya? aku banyak, sampai banjir sih Kak. Berapa kali? Ada kali 3 kali ya, 3 kali. Dianya? Kalau dia baru 1 kali. 1 kali. 1 kali yang paling ini sih aku, karena kan dimasukin jadinya dia. Iya, jadi kayak udah lanjut tuh nggak mikirin siapa-siapa sih Kak, karena memang dia bergairah banget. Bergairah banget sih. Terus aku disuruh nindiin dia balik, nindiin dia balik. Ya udah disuruh goyang, dah ya udah tuh aku goyang deh, aku goyangin dia sampai dia gitu ya. Marah. Terus kayak ya udah aku disuruh balikin badan, ya udah rambut aku ditarik, dijenggut, punyanya dia tetap masuk di ya udah dari belakang tuh, dari jungkir balik lah sampai benar-benar maghrib sih kayak itu. Dari jam 12 kita, cuman kan itu harus cari aman dulu ya Kak, nggak sembarangan karena di rumah sakit kan. Iya, terus sampai maghrib bener-bener aku tuh bener-bener nggak sampai keluar, masih tetap di dalam gitu. Masih tetap di dalam. Nah bener-bener sampai jam 7 malam tuh Kak. Jam 7 malam. Terus kayak aku tuh karena kegelian, dia juga sama kan Kak. Dia minta dikeluarin. Terus kata aku jangan. Dia juga kan karena perawat juga punya pikirannya kayak takut aku. Terus dia bilang kayak gini lagi Kak, yaudah deh keluarin aja di perut gitu ya kan. Nah ya udah dari situ aku dijungkirin balik lagi deh Kak. Yang tidur biasa gimana sih Kak, ditindihin lagi sama dia, ditindihin. Terus sampai ke bawah perut terus sampai bener-bener menang tuh Kak. Dimasukin juga kan ya. Terus sampai bener-bener ngeluarin cerut gitu. Banyak banget itu di perut. Itu banyak banget di perut. Nggak dimasukin? Enggak dimasukin, tapi pas langsung dikeluarin. Oh, nggak pakai pengaman ya? Nggak pakai Kak. Itu bener-bener real apa sih, bener-bener nggak pakai pengaman banget itu. Langsung. Jadi pas dimasukin udah mau keluar nih punya dia spermanya, langsung dikeluarin ke perut aku. Udah banyak banget ngecerotnya Kak, banjir itu sampai ke muka-muka, sampai ke rambut-rambut loh Kak. Iya, kata aku ya ampun, saking bergairahnya nih orang ya. Kata senior. Banyak banget cairannya berarti ya? Iya, banyak banget itu Kak. Terus kabarnya bisa menjadi masker dong. Iya, untuk dia bawa tisu. Masker wajah. Iya. Kan itu protein mengencangkan wajah. Katanya jerawat ya kayak katanya ya, katanya. Jangan ditiru guys, bercanda. Katanya buat jerawat, cuman aku nggak begitu ini sih. Cuman
itu banyak banget Kak, banjir banget. Rasanya gimana? Kayak enak sih, geli. Kamu telan nggak? Telan. Itunya cairannya? Ditelan, langsung sama dia diginiin lagi, dia ditaruh ke muka, kan gimana gitu ya. Kan bau pandan ya. Emang iya? Iya, bau pandan loh Kak. Iya, sampai ke perut-perut aku aja banjir dah semuanya. Untung di ruangan itu ada kamar mandi khusus di dalam. Jadi aku bisa mandi lah di situ. Iya, bersih ya. Tapi masih tetap pakai baju perawat. Dia juga sama. Nah, waktu sebelum dia ngeluarin, kita kayak keenakan gitu loh Kak, bersuara. Kayak mendengar gitu. Gitu kan. Iya. Iya, pokoknya kayak gitu deh Kak. Terus ada sapam lewat. Ngelewat, ngetok-ngetok lah ke ruangan itu, karena memang pas banget orang lewat sih Kak, di depan banget. Iya, itu rame dong. lantai kedua. Lantai kedua, orang nggak terlalu lama sih, kayak orang tuh ada 1-2 gitu. Itu sapam mah lewat, kebetulan kali ya. Kayak lobby gitu ya. Kebetulan kali ya kayak. Terus begitupun kita lagi kayak enak-enakan, sapam lewat, ketok-ketok lah. Wah, kita di situ panik dong Kak. Panik dong, kita kayak waduh gimana nih, kakak seniornya juga panik. Oh yaudah, dibikin tenang lah sama dia, kayak yaudah aku lagi kan, yang namanya perempuan kan susah banget pakai baju kan, kayak kalau cowok kan cepet ya kan, pakai bajunya tuh kayak yaudah sat udah gitu. Udah aku diumpetin di kamar mandi. Emang karena ada satpam itu? Karena sekalian bebersih juga Kak. Nah itu aku masuk kamar mandi dikunci dari luar. Terus dia juga sampai samperin, udah bilang ke aku dulu sih Kak waktu itu, aku keluar dulu ya, yang samperin satpamnya, kata dia kayak gitu kan, kayak kata aku yaudah kamu nunggu di dalam ya. Digembok, bener-bener digembok Kak, digembok sama dia. Terus dia keluar dulu tuh, dia udah pakai baju, udah segala macam juga. Paling kayak bebersih pakai tisu doang sih Kak, kan karena kan yang ngeluarin banyak kan dia ya ke badan aku, jadi kan aku yang harus bebersih, bukan dia. Kalau dia mau tinggal pakai tisu dilap, ya udah langsung pakai bajunya gitu kan Kak. Nah ya udah, dia keluar, dia nemuin pas sapam yang di depan itu, di pintu. Misalkan inisialnya Jet gitu ya Kak. Jet, ngapain di sini? Ini Pak benerin ini, bersihin ini ruangan, alasan lah ya kayak alasan benerin ruangan. Oh dikain ngapain? Iya yaudah tuh, dia keluar pintu, nutup lah, kunci aku digembok dari dalam. Terus digembok dari dalam dong? Aku digembok dari dalam, dia ke ruangan balik, dia ngeliat situasi, karena ketahuan lah tuh. Oh, baru nanti kamu baru dikeluarin kalau udah aman. Iya, karena itu udah bener-bener panik banget sih, itu mencengkam banget, karena emang satpam loh Kak, itu bisa-bisa dia dikeluarin dari rumah sakit kan ber-HB. Iya. Dia merantau juga kan Kak, walaupun ini dari jarak rumah jauh, walaupun ada bininya juga di situ. Dia keluar dulu, terus ngegembok lah dari luar ke ruangan yang tempat dia aktivitas, ke ruangan dia pribadi lah, khusus kakak senior. Nah ya udah, kita chatan tuh Kak ya kan, mulai chatan, dia WA lah, kamu udah rapi belum, kata dia. Mau ngajakin kemana? Ngajakin kemana? Ngajakin biar nggak panik gitu Kak. Aku kan di dalam tuh belum rapi-rapi. Kamu udah belum? Katanya ke ruangan lagi Kak, biar aktivitas kembali. Aku bilang belum nih, baru pakai celana doang, aku gituin. Belum pakai baju apapun itu, kan harus pakai seragam juga ya Kak ya. Karena emang masih PKL di situ. Nah ya udah. Habis itu udah aku WA lagi kakak senior. Aku WA, Kak, aku udah rapi nih Kak. Oh ya udah, tunggu, kamu cari aman, aku cari aman dulu ya, tunggu sepi lagi, karena memang di situ rame banget Kak. Dia tuh kadang ramenya cuma di jam besuk doang. Jam-jam tertentu ya? Iya tertentu, jadi kan susah kalau mau kemana-mana kan kita cari suasana yang aman dulu. Terus? Jadi cari aman lah itu waktu itu rame banget sih Kak. Nah
bener-bener sepi banget, ada kali mah jam 8 jam 9-an lah, orang nungguinnya lama di depan keluarga di situ. Terus di WhatsApp, nah udah tuh seiring waktunya udah para ngejenguk yang pasien-pasien udah pergilah ya, udah mulai jam besuk gitu. Udah mulai dikit lah yang tamu-tamunya tuh udah mulai sedikit. Terus dia WhatsApp, nah udah nih udah mulai sedikit nih pas yang jenguk-jenguknya, yaudah kamu siap-siap ya nanti aku ke situ katanya. Ya udah Kak, pas aku siap-siap mau keluar, terus nggak kelamaan ngedengar pintu ada yang kebuka, krek gitu ya apa? Siapa tuh? Kataku, aku nggak ngomong Kak karena takut. Aku diem, tapi aku diem aja di begini, karena kan dia megang kuncinya Kak. Otomatis yang buka pintu berarti dia dong Kak. Dan pas aku lihat emang dia terus ih kamu, aku kira siapa, kan yang namanya lagi panik ya kayak aku kira siapa, kamu mah ngagetin aku. Taunya emang dia kakak senior. Enggak, tadi aku dicariin, kamu juga dicariin katanya, aku dicariin sama teman-teman katanya. Iya makanya kan kita lama juga di sini, aku gituin kan Kak, kakak senior itu. Iya ya udah, dari situ lanjut lagi. Lanjut gimana? Lanjut lagi. Di mana? Di tempat yang sama. Oh jadi selalu di situ tuh. Ruangan rahasia kalian berdua gitu. Iya, karena memang di situ angker juga sih Kak. Angker, nggak pernah pasien nempatin. Jadi makanya dikosongin. Kamu nggak pernah digodain sama hantu pas lagi? Takut sih Kak. Pas lagi itu Ewita. Takut sih karena kakak seniornya juga katanya sih punya kelebihan. Apanya? Dianya bisa ngelihat hantu lah katanya ya Kak. Aku kan nggak terlalu percaya banget. Itu juga aku takut sih Kak, takut ada yang ganggu kan ya, yang namanya bekas orang meninggal di situ. Jadi kayak ya udah aman kata dia, udah nggak ada yang ganggu gitu. Ya udah habis itu ayo ngajakin bercinta lagi kan dia. Yang kali ini gimana permainannya ini? Ini bedanya kayak ngajak bercinta beda posisi doang sih. Beda posisi gimana? Terus kayak aku berdiri itu baru masuk loh Kak, tapi udah langsung nyosor. Tangannya dia tuh benar-benar masuk lagi ke aku, digeliin, terus langsung bibir aku, katanya aku nggak bisa lah, jauh dari kamu katanya. Itu tuh yang namanya kita tuh udah benar-benar capek ya kan Kak. Ya udah gitu, yang namanya cewek kan digeliin pasti kegelian yang merasa ya Kak. Ya udah aku pasrah aja udah abis itu pasrah, tapi nggak sampai takut karena memang paling kayak melawan aku kayak celana doang sih Kak. Kayak dia tuh masih pakai celana juga seragam, tapi cuman pakai sleting doang, diseret. Iya udah sepil dikit lah. Udah habis itu disuruh jilat. Punyanya jilat kata dia, sampai bener-bener bangun tuh Kak. Aku pegang aja padahal udah bangun ya Kak. Itu bener-bener bangun banget tuh Kak. Aku jilat lah pokoknya. Aku bener-bener jilat. Dia minta kocokin. Kan karena aku nggak terlalu jago buat ngocokin ya Kak. Jadi aku jilat aja, bener-bener bangun tuh dia. Ya udah minta buat masukin lagi. Tapi nggak sampai telanjang yang pertama. Enggak. Ini cuman pakai celana dong, berdiri ini mah. Berdiri terus ya udah kayak dia tuh hahaha. Iya, aku tuh kayak merasa loh kayak ini aku seneng banget, bener-bener gimana sih kegelian gitu ya. Duh kayak enak banget gitu loh, yang namanya perempuan kan ya. Ya udah, nggak ketahuan lagi yang kali ini? Enggak ketahuan karena memang jam-jam pulang. Jam-jam pulang itu tuh sampai bener-bener dia masukin. Terus tangannya dia tuh aku masih pakai baju loh kok padahal aku, tapi tangannya dia dimasukin di rumah sama dia, dipegang-pegang pokoknya, di set kancingnya tuh dibuka 1-2 lah, ada 1-2 dibuka, di merembet dari net ke atas lagi tuh, atas ngejilat ke kan. Habis itu kayak ya udah kata aku,
geli banget sih itu, merang di situ pokoknya deh Kak. Sama dia tuh kayak mukanya dia juga nggak bisa diekspresikan kayak orang kenakan gitu, gimana sih? Yang namanya bergairah ya kayak aku juga kayak enakan juga sih, sama-sama enak, sama-sama mau kan. Jadi kayak ya udah gitu, kita sampai kali ini sih dia ngeluarinnya di kamar mandi. Biar aku tuh nggak nyuci lagi, bebersih lagi. Ngeluarinnya di kamar mandi, dia masukin punya aku, tapi pas dimasukin langsung ngeluarin lagi, tapi di kamar mandi dibuang spermanya tuh semuanya dibuang ke WC. Ke WC kan, jadi kan enak Kak, tinggal siram pakai air ke WC. Udah habis itu kayak ya udah bersih, ya udah ngeplong aja, udah ngeplong balik lagi deh kerja. Balik lagi kerja karena memang udah waktunya aku dicariin juga sama temen-temen. Dianya juga sama tuh Kak, dicariin sama temen-temen juga, katanya si Jet mana ini kok kagak ada sih, takutnya kan pada curiga ya kayak itu. Jadi kayak kita tuh benar-benar udah selesai, ya udah kita keluar aktivitas lah tuh biar nggak orang pada panik. Terus kan hari berikutnya Kak,